Berarti saya juga memiliki kemampuan supranatural sih ya. Supranatural. Sebenarnya ini bukanlah kemampuan supranatural, tapi ini adalah editing video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Seperti biasanya, saya akan membahas channel-channel penampakan hantu yang berbau settingan dan rekayasa belaka. Nah, pada malam hari ini saya akan ngebahas channelnya Dari Dunia Nyata, atau nama channelnya sebelumnya itu adalah Helm Hijau, dengan berjudul Sosok Hantu Tapi Nggak Ada Wujudnya. Nah, bagaimana? Pasti penasaran kan bagaimana sosok hantu tapi wujudnya nggak ada gitu kan? Sama kayak dia cinta tapi nggak dianggap. Berarti sama seperti perasaan yang tak dianggap. Ya, kurang lebih seperti sosok hantu yang tak dianggap lah. Krik, 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 krik. Oke, bagi kamu yang baru pertama kali nangkring di channel ini, semoga adanya channel ini akan memberikan kamu edukasi bahwasanya setiap penampakan hantu yang berbau penampakan pocong, genderuwo, siluman kadal, siluman kerbau, direndra, apapun itu, semuanya adalah berbau settingan belaka, di mana tidak mungkin setiap penampakan hantu bisa kita lihat dengan real dan nyata hanya dengan rekaman sebuah handcam atau rekaman sebuah HP. Dengan dalih-dalih ada seseorang yang mampu memiliki kemampuan supranatural yang bisa memperlihatkan makhluk halus tersebut dengan jelas dan nyata. Nah, di sini saya tekankan bahwasanya apapun itu yang berbau penampakan hantu yang terekam di kamera handcam maupun HP kemudian diupload ke YouTube, itu hanyalah sebuah settingan dan rekayasa belaka. Tapi bagi kamu, jika ini hanya sebuah untuk hiburan atau sebuah apa sih namanya, tontonan pengganti tayangan di TV, ya tidak masalah bagi saya. Tapi sebenarnya nih ya, kalau kamu mau cari hiburan, carilah hiburan yang bermanfaat, di mana dengan hiburan tersebut kamu akan meningkatkan keimanan kamu, akan meningkatkan ketakwaan kamu, akan meningkatkan kesalihan kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, apa manfaatnya dari nonton film hantu-hantuan? Tidak ada manfaat sama sekali. Menurut saya tidak ada manfaat sama sekali. Karena tidak akan meningkatkan iman kamu. Tidak akan meningkatkan kualitas agama kamu dalam beragama dan baik dan benar. Kalau kamu ingin memiliki suatu kualitas agama yang bagus, bukan nonton hantu-hantuan. Karena ada beberapa netizen yang mengomentari di video saya, yang mana saya mereaction habis-habisan channel-channel setiap penampakan hantu. Mereka mengatakan, Bang, kamu jangan asal sembarang ngomong, Bang. Sebenarnya mah, Bang, channelnya si Anu itu memberikan edukasi bahwasanya kita tidak boleh takut sama jin dan setan. Memang benar, dia memberikan edukasi. Menurut kamu ya, kalau menurut saya tidak ya. Memberikan edukasi untuk tidak takut sama makhluk halus, tidak takut sama jin, setan, apapun itu namanya gitu kan. Cuman caranya salah. Kenapa saya bilang caranya salah? Kalau dia mau mengedukasi seorang, bukan pergi ke hutan mencari hantu. Kalaupun benar yang dibuat itu tidak, ya itu juga salah gitu kan. Kalaupun benar itu penampakan hantunya real gitu kan, itu salah juga karena tidak sepantasnya kita mempublikasikan yang berbau hal-hal goib, sementara dalam Quran surah An-Naml ayat 65 tidak ada makhluk di dunia ini yang memahami perkara goib. Lalu bagaimanakah manusia tersebut bisa dia membuktikan bahwa saya bentuk jin dan setan itu seperti itu? Nah, itu pertanyaan dari saya. Kalaupun juga kamu pengen memberikan sebuah edukasi agama, maka kamu harus datangnya ke masjid, datangnya ke musola atau pengajian ilmu. Di sana lebih banyak edukasi perkara agama, ya kan? Nah, jadi hiburan yang berbau hantu-hantuan itu sebenarnya sudah merusak akidah kita dari orang Islam khususnya. Tapi kalau kamu di luar Islam, ya terserah kamu mau apa gitu kan. Nah, langsung saja kita, bukan langsung saja kita masuk ke videonya. Satu lagi. Untuk kamu yang masih stay tune terus di channel ini, semoga Allah permudahkan rezeki kamu, Allah melancarkan segala urusan kamu, dan segala musibah Allah jauhkan dari diri kamu. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Ini mic-nya, suara videonya agak keras sedikit, jadi saya agak terganggu nanti kalau berbicara. Nah, sepertinya ini seorang YouTuber ini, dia sedang akan melakukan explore di tempat sawit-sawit kayaknya ya, karena hati-hati loh. Pergi tempat sawit-sawit itu biasanya ada ular kobra, ada harimau gitu kan. Nanti kamu dapat apa yang dapat kemalangannya nanti, aduh,
Jangan sampai lah ya si abang helm hijau sampai kena terkam harimau ya, kena ini apa namanya, kena patok ular gitu kan, nggak bagus gitu. Daripada eksplor ke hutan, mending eksplor ke gedung-gedung tua atau kemana yang lebih sekiranya tidak jauh dari yang berbau-berbau yang membahayakan sebenarnya. Nah, jadi di sini di video ini si pria yang berbaju apa ini, berbaju merah, dia menyampaikan eh, apa yang dia rasakan ketika dia melalui sebuah daerah di mana bulu kuduknya merinding. Nah, dia merasa seperti ada sejenis makhluk halus atau hantu yang ada di dekat dia. Kalau saya menyimpulkan sebenarnya yang akan menjadi hantu adalah pria yang baju merah tersebut, tapi dia menggunakan kostum warna hijau. Nah, bagaimana saya bisa katakan seperti itu? Nanti saya buktikan di video saya di mana saya bisa membuat benda melayang tanpa saya sentuh ya. Saya memiliki kemampuan supranatural juga kayak siapa? Kayak Suryo. Saya juga punya kemampuan supranatural. Sebenarnya tujuan saya, kenapa saya belak-belakan melakukan reaction atau mencari kejanggalan-kejanggalan pada video-video penampakan hantu. Karena menurut saya adalah Indonesia ini perlu kemajuan. Segala teknologi kita sudah maju gitu kan, walaupun tidak semuanya maju. Tapi yang saya permasalahkan adalah daripada kita menonton hantu-hantu, lebih baik kita belajar ilmu, menguasai teknologi gitu kan. Apa yang tidak mungkin bisa dilakukan seseorang dengan teknologi yang serba maju kayak sekarang ini. Nanti saya buktikan. Bagaimana saya membuktikannya? Kan selama ini banyak yang bilang, Bang, lu nggak membuktikan video orang hanya segini-segini aja. Buktikanlah bagaimana lu ngungkapin video ini, bla 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 bla. Banyaklah seperti itu kan. Maka di video malam ini akan saya ungkapkan bagaimana kalau saya menggunakan efek dari background green atau apalah namanya itu ya. Ya, jadi saya kan selama ini kan reaction aja. Ya namanya reaction ya, itu kan menurut pendapat saya ya, Kang ya. Nah, alhasil ini YouTuber tersebut dia sudah di tempat yang ya dibilang seperti tempat sawit lah, sawit malam-malam. Sebenarnya berbahaya loh pergi tempat sawit malam-malam karena saya sudah melakukan explore icak-icak dulu. Mencari hantu icak-icak dulu ya. Yang pocong yang icak-icak yang saya buat kemarin itu. Nah, kalau kamu nggak mau tahu, lihat aja videonya di video saya, scroll aja ke bawah. Saya menerima tantangan subscribernya Beda Alam Official untuk akan explore. Saya sangat khawatir dengan orang-orang yang melakukan eksplor malam-malam di tempat-tempat yang seperti hutan gitu. Apakah mereka tidak memikirkan risiko? Ya, apa saja risikonya? Ya mungkin sih kalau seorang konten kreator YouTube itu pasti mereka sudah memiliki tim, misalnya ada keterkam ular atau semacamnya gitu kan. Udah ada timnya di situ untuk menangani atau jenis ya perawat atau dokter lah gitu kan untuk menanganinya ya. Saya tipikal orang yang sudah tahu banget konten kreator YouTube yang berbau hantu-hantu ini selalu di 10 menit awal sampai 15 menit awal itu hanya melakukan seperti ya berbicara nggak jelas gitu kan, ngebahas ini di sini digangguin, ya di sini ada hantu, ya cerita-cerita seperti itulah atau pemanggilan sedang bertapa gitu kan. Kalau kayak di Beda Alam Adventure kan suka bertapa tuh. Kemudian baru datang jin dan apanya makhluk halus tersebut gitu kan. Nah, kalau konten kreator lain ada lagi ceritanya jalan-jalan, menjelaskan, nah di sini ada hantu, di sini ada ini, ada itu, bla bla semacamnya lah. Kita langsung percepat aja ya, geng. Kita percepat aja ke penampakan videonya. Ah. Nah, jadi kan kata si Abang helm hijau ini, itu sosoknya lagi berdiri katanya. Kan kita nggak nampak ini sosoknya yang mana gitu kan. Nah, nanti Ush, iya, siap. Dipukulnya dong pakai sepatu bootnya ya. Hati-hati nanti Dora marah, jangan mukul-mukul pakai sepatu boot ya. Jadi nanti beberapa saat saya sudah menonton video ini dan saya sudah bisa membuktikannya bahwa video ini adalah sebuah video editing menggunakan background green ya. Dan nanti pasti ada pertanyaan, gimana bang membawa background green ke hutan malam-malam gitu. Nah, nggak perlu background green yang dibawa ke sana, tapi orangnya menggunakan kostum warna hijau. Jadi nanti ketika orang tersebut menggunakan kostum warna hijau, maka dia bisa dihilangkan dengan menggunakan chroma key, di mana chroma key tersebut dapat kita gunakan, kita fungsikan nanti sejenis ya apa ya namanya ya, sejenis ya dapat kita hilangkan dan kita ini kan kita sembunyikan. Oh, jadi dia ngebahas nih muka hantu itu jelek gitu. Nah, kita lihat ya, kita percepat ya. Oh, ini detik-detik dia bakal menangkap hantu tersebut ya, si helm hijau ini ya. Dan saya jujur sangat riskan. Kenapa saya bilang riskan?
Apa tujuan dan fungsinya menggunakan celana Apa tujuan dan fungsinya menggunakan celana dalam pada helmnya? Coba kamu bayangkan, apakah ini meningkatkan kualitas kamu taat kepada Allah? Apakah dengan menonton channel ini kamu bakal tahu? Tunggu bentar, geng ya. Dikit iklan dulu. Saya lagi ngemutar video di laptop. Wah, siap. Jadi, apa namanya? Kembali lagi ya ke topik tadi. Apakah menggunakan kolor itu akan meningkatkan kualitas agama? Sebenarnya ini kan pembodohan publik, saya katakan. Kenapa? Tidak ada manfaatnya menggunakan kolor di kepala gitu ya. Nggak ada manfaatnya gitu kan. Apa manfaatnya? Apakah kamu bakal jadi cerdas? Apakah dia menggunakan konten lucu? Konten lucu apakah harus membuat diri konyol gitu? Ya kan? Tidak kan? Kalau sekarang ini saya lucu sama orang-orang ya yang suka humor gitu kan. Humornya humor garing gitu kan. Entah apa tujuannya melakukan pembodohan terhadap diri sendiri gitu kan. Sementara tidak ada manfaat yang kita dapatkan dari hal-hal seperti ini. Nah, jadi dia siap-siap mau ini, apa namanya? Mau menangkap hantu tersebut, makanya kita lihat sama-sama ya. Tengok, dia menangkap hantu. Iya, iya, siap. Joget-joget kayak gini ya kan? Nah, wis, 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 mantap betul ya. Wah, tengok. Apa tujuan dan manfaatnya memukul makhluk halus tadi gitu kan? Jadi kan ini mengajarkan kita untuk memukul orang lain gitu kan? Apakah ini edukasinya? Apakah ini yang dimaksud jangan takut sama makhluk halus itu? Ya tidak. Ini sama saja kita melakukan apa namanya kezaliman terhadap makhluk lain gitu kan yang tidak terlihat gitu. Apa zolimnya? Zolimnya ini tadilah. Ini bisa ditiru sama anak-anak dan melakukan pemukulan ya pada orang lain gitu kan. Ah, katanya itu teman-teman sosoknya teman-teman katanya. Lah, sebenarnya saya juga ya tadi kan tidak ada hantu gitu kan. Tiba-tiba disarungin kain gitu, tiba-tiba ada hantu gitu. Ya konsepnya sama kayak mana ya? Nanti bentar nanti ya. Nanti tunggu bentar dulu ya. Saya bakal ngambil ngambil kain gitu. Ngambil kain kainnya nanti bisa melayang nanti. Gimana caranya buat kain melayang? Bentar ya, nanti saya ambil. Saya ambil dulu. Saya belum persiapin. Oh, nah, pakai ini nanti saya ada nih, udah ada bahan prakteknya. Tengok dia lagi ngapain nih. Kita perhatikan aksinya. Ya. Astagfirullahaladzim. Untuk apa? Untuk apa gitu? Nggak ada telurnya katanya. Untuk apa dipegangnya yang tadi itu gitu kan? Untuk apa? Coba kan jenis kelamin itu. Woi, nggak ada kakinya dong. Wih, dalam hati yo, sumpah keren banget gua, wah. Luar biasa gua. Nah ya, kan udah lihat tuh, tidak ada kakinya gitu kan. Saya post videonya ya. Jadi, bagaimana hal itu bisa terjadi sementara dipakaikan kain, lalu di apa? Di bawah itu tidak ada kakinya, tapi kain itu kayak seperti ada orang. Nah, ini akan saya buktikan. Tunggu sebentar, saya ambil kain dulu bentar ya. Saya nggak lama kok, sebentar aja. Saya nggak pakai earphone ya, nggak pakai earphone. Saya pakai mic dulu. Saya ini mic dulu ya, biar suaranya saya nanti jelas. Di daerah saya agak panas dikit. Saya geser dulu HP-nya, oke ya. Jadi ini saya ada baju dari anak saya nih. Nih, saya ada baju ya. Nih baju coba, Bang. Baju kan. Ini baju anak saya nih. Masya Allah anak saya ini adalah orang yang cerdas gitu kan. Kalau saya pegang seperti ini, kan nampak nih tangan saya gitu kan. Kelihatan kan tangan saya. Nah, bagaimana jika saya lakukan dengan ini? Tar ya. Tar, ayo. Akan saya buktikan bahwasanya ini hanyalah siapa sih yang nggak bisa coba? Ya, ini baju anak saya ya. Jangan baju lah, kebesaran. Karena saya mal praktek ini aja nih.
saya ada pempes anak saya. Karena tadi dia kan pakai kolor di kepala kan, ini saya pakai pempes anak saya aja. Nah, kalau saya pegang seperti ini, ya, kan nampak nih tangan saya gitu kan. Bagaimana kalau saya lakukan dengan bahan praktek yang berbau sejenis background green gitu ya, background green ya. Nah ini, tunggu bentar. Nah, ini kan melayang ya kan, terbang dia kan, nggak saya sentuh kan. Nah, ayo, ayo, gimana caranya? Ayo, nggak saya pegang dong. Nah, gimana caranya? Hebat dong saya kan. Nah, sama saja fungsinya dengan kain tadi gitu kan. Sama saja fungsinya dengan kain tadi. Letakkan aja kainnya di atas ini, letakkan aja kainnya di atas ini kan. Diletakin aja kain, habis itu diangkat di bawahnya. Nggak bakal kelihatan gitu. Karena ini menggunakan konsep background green. Ya kan? Tengoknya. Ini gimana coba? Bisa saya buat kan? Nah, ini, nah, gerak-gerak ya kan? Nah, berarti saya juga memiliki kemampuan supranatural. Ya, supranatural. Sebenarnya ini bukanlah kemampuan supranatural, tapi ini adalah editing video di mana saya menggunakan background green bisa menggerak-gerakkan pempes anak saya melayang-layang seperti ini. Bukan saya punya kekuatan gitu kan. Tapi ini namanya kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu janganlah kita jadikan untuk kita melakukan pembodohan publik terhadap orang-orang yang tidak paham. Kemajuan teknologi harus kita edukasikan kepada orang-orang yang tidak mengerti. Harus kita ajarkan. Bukan malah kita membuat konten hantu-hantuan, tapi kita dengan menipu orang lain. Apakah uang itu berkah? Tidak berkah. Saya di sini sebagai channel Fakta Inspiratif Channel atau VIC, tidak ada unsur atau keinginan untuk melakukan seperti nyinyir kepada channel lain, tidak. Melakukan bacot kepada channel lain, tidak. Atau saya iri dengan channel lain, tidak. Saya tidak iri dengan channel lain, tapi saya di sini ingin mengedukasi bahwasanya penampakan hantu-hantu yang ada di YouTube, di channel itu hanyalah sebuah editing video saja. Oke, seperti ini ya. Kita kembali lagi ke ini saya sempak anak saya. Nah, ini gimana caranya nih? Bisa gerak-gerak sendiri kan? Ayo. Nah, tangan saya gerak nih karena tangan saya sedang memegang warna hijau, barang warna hijau. Nah, jadi inilah kemampuan supranatural saya yang saya pelajari dari Gunung Kidul sampai saya goyang kidul ya. Oke, baiklah. Mungkin dari saya itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kekurangan pada video ini, silahkan beri komentar di bawah. Jika kamu menemukan juga kejanggalan pada video yang sama, silahkan komentar di bawah. Bagi kamu yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia. Aktifkan notifikasinya agar kamu tidak pernah ketinggalan video-video edukasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa, sahabat fakta.